Kita kali ini akan membahas mengenai identifikasi masalah, teman-teman. Jadi seperti telah ada pada topik video sebelumnya, bahwa salah satu tahapan daripada meneliti adalah mengidentifikasikan masalah. Agar kita mengetahui apa-apa saja tadi masalah yang timbul karena ada perubahan, riset gap-nya seperti apa, sehingga nanti mempermudah kita dalam memetakan proses penelitian selanjutnya. Nah, di sini ada kemudian antecedents, ada problem, dan juga consequence. Nah, ini adalah rangkaian. Bagaimana kita nanti mengidentifikasikan problem ya dari setiap gap yang muncul karena adanya perubahan. Jadi, melihat pada gejala atau fenomena yang ada, baik itu secara bisnis atau secara akademis ya, sesuai dengan peminatan khususnya dalam hal ini masalah keuangan ataupun akuntansi. Nah, gejala atau fenomena ini contohnya jika produktivitas karyawan dirasakan rendah, maka masalahnya bisa dirunut apakah motivasi dan komitmen karyawannya juga menurun. Nah, gejala atau fenomena ini merupakan dampaknya atau konsekuensinya, gitu ya. Nah, permasalahannya apa? Itu yang harus didefinisikan secara tegas dan jelas, sehingga tahapan berikut-berikutnya dapat dilakukan dengan baik untuk menemukan solusi. Nah, dalam hal bidang atau area permasalahan dalam riset bisnis itu ada akuntansi, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasional, dan juga manajemen strategi. Elemen daripada penelitian yang pertama, persoalan, ya, apa saja masalah yang timbul, kemudian berbagai macam kemungkinan-kemungkinan daripada jawaban atas persoalan tersebut. Namun kita perlu mengumpulkan dan menilai data agar kemudian kita terarah pada satu kemungkinan-kemungkinan yang paling relevan dengan persoalan tersebut. Nah, di sini peranan penelitian yang sangat nampak adalah membantu memperoleh pengetahuan baru atau informasi baru agar nanti keputusan bisnisnya tidak salah. Kemudian memperoleh jawaban dari suatu pertanyaan yang timbul, contohnya tadi kenapa karyawannya memiliki kinerja yang rendah, nah itu mendapatkan jawaban yang pasti berdasarkan studi empiris dari pertanyaan tersebut, kemudian memberikan pemecahan atas suatu masalah, solusinya apa daripada permasalahan, kemudian jawabannya atau pertanyaannya sudah terjawab, kemudian juga memberikan pemecahan masalah, so what, ya, itu yang sering kita sampaikan, ya, jadi so what-nya itu apa, lalu setelah ada terjawab pertanyaannya, solusinya apa? Nah, fungsi meneliti ini adalah membantu kita untuk meningkatkan kemampuan interpretasi fenomena-fenomena di masyarakat, khususnya bisnis, yang kompleks dan berhubungan dengan fenomena tersebut, sehingga keingintahuan dapat terjawab. Nah, metodologi riset penelitian itu sendiri adalah sebuah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai sebuah pemahaman. Ya. Kemudian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data, collecting data, dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tadi menjawab pertanyaan daripada permasalahan, itu adalah tujuannya. Nah, secara chart flow dapat nampak seperti ini. Cara ilmiah ini kemudian membutuhkan data. Data ini diolah dengan tujuan mencari jawaban dari permasalahan dan nanti berguna untuk decision maker, ya, untuk katakanlah manajernya, ya, untuk memberikan solusi atau penanganan dari permasalahan yang ada. Nah, cara ilmiah ini berupa kegiatan meneliti. Nah, ciri-ciri keilmuan sendiri adalah rasional, sistematis, dan juga empiris.
Semua hal ini kemudian memiliki luaran atau outputnya bersifat logis. Nah, data sendiri itu berupa data empiris harus valid, katakanlah dari laporan keuangannya, katakanlah dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada karyawan, kepada responden, dan memiliki derajat ketepatan yang reliable dan objektif, sehingga katakanlah memiliki responden ini harus memenuhi kriteria tertentu yang jawabannya nanti diharapkan bisa masuk akal, reliable, dan juga cukup objektif. Tidak ada keterpaksaan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan pada angket atau kuesioner. Nah, tujuan penelitian sendiri pada dasarnya adalah menemukan, membuktikan, dan juga mengembangkan. Penemuan dapat berupa data baru jika itu memang sebelumnya masih belum banyak digali ya, atau masih jarang dilakukan. Jika pembuktian maka akan berupa jawaban daripada keraguan-raguan dari data ya, dari penelitian-penelitian terdahulu yang masih melaporkan mungkin bertolak belakang, itu bisa dilakukan pembuktian kembali dengan meneliti atau mengembangkan ya, berupa pengembangan yang memperdalam dan memperluas pengetahuan yang sudah ada, dikembangkan lebih jauh, katakanlah membuat pengukuran baru ya, novelty-nya berupa struktur atau metode pengukuran baru barangkali terhadap tadi kepuasan karyawan, itu juga salah satu tujuan meneliti. Kegunaannya adalah untuk memahami ya satu masalah apa yang terjadi sebetulnya dari fenomena yang muncul, kemudian memecahkan masalah tersebut ya dalam bentuk analisis berupa data, bisa kuesioner kah atau data dari laporan keuangan ya dari setiap permasalahan itu. Kemudian juga mengantisipasi agar kedepannya masalah ini tidak timbul kembali atau tidak berulang, yaitu pada bagian solusi atau so what-nya ya, pada bagian saran. Nah, demikian teman-teman untuk diskusi kita.